Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pertemuan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait dengan kaidah penjajahan. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang permutasi. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ada 3 bentuk permutasi. Yang pertama adalah permutasi dengan semua unsur berbeda. Dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua adalah permutasi dengan beberapa unsur yang sama, dan yang terakhir adalah permutasi siklik, atau yang biasa disebut dengan permutasi melingkar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke konsep atau bagian yang pertama mengenai permutasi semua unsur berbeda. Nah, apa itu permutasi dengan semua unsur berbeda? Misalkan, jika N dan R adalah dua bilangan bulat positif, dan R kurang dari sama dengan N, maka banyaknya permutasi R unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan. Sekali lagi, tanpa pengulangan diberi notasi P, N, R. Artinya permutasi NR adalah, nah seperti ini dia bentuknya, permutasi untuk semua unsur berbeda. Permutasi NR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kemudian ada bentuk yang satu lagi, banyaknya permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Jadi unsurnya sama. Kalau dalam hal ini, NR yang bagian atasnya berbeda, tapi ini unsurnya sama. Maka bentuknya akan menjadi permutasi NN sama dengan N faktorial. Nah, bagaimana latihan soalnya, contohnya seperti apa, dan bagaimana penyelesaiannya, kita coba. Contoh yang pertama adalah, tentukan banyaknya susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Sekali lagi, susunan 4 huruf berbeda yang dapat diperoleh dari kata mentari. Baik, kita selesaikan terlebih dahulu. Kata mentari terdiri dari 7 huruf yang berbeda. Bisa dilihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, banyak susunan 4 huruf berbeda. Nah, ini pembedanya. Berarti 7 dengan 4. Otomatis permutasi 7, 4. Kita gunakan rumus yang sudah diberikan tadi. Permutasi NR, yaitu permutasi 7, 4 sama dengan, ingat yang lebih besar di atas, 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial. Ini 7 faktorial per 7 dikurang 4 faktorial. Maka dari itu, untuk menyelesaikannya, 7 faktorial itu adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, 7 dikurang 4 faktorial itu adalah 3 faktorial. Kenapa Pak R tidak selesaikan sampai kali 2 kali 1 bagian atasnya? Itu sama saja. Ini kita akan mengeliminasi bagian 3 faktorial dengan 3 faktorial di bawahnya. Maka yang tersisa adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4. Ini dia. Jadi permutasi 74 adalah 840. Itu bagian yang pertama. Nah, soal berikutnya adalah, dalam berapa cara 6 buku pelajaran berbeda dapat disusun pada sebuah rak buku. Jadi ada 6 buku berbeda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapat disusun dalam rak buku. Nah, perbedaan dengan soal yang sebelumnya adalah unsur N dan R-nya berbeda. Tapi soal ini unsur N sama, jadi tidak ada perbedaan. Maka dari itu, penyelesaiannya adalah permutasi 6, 6. Yang artinya, permutasi NN sama dengan N faktorial. Maka dari itu, permutasi 6, 6 menghasilkan berapa? Ya, tepat sekali. Akan menghasilkan 6 faktorial. Jadi NN ini adalah 6 faktorial di sini, di mana artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya adalah 720. Sampai di sana dulu, ada pertanyaan? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kita diskusikan besok di grup WhatsApp. Baik, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu permutasi dengan beberapa unsur sama. Nah, soal yang pertama tadi, bagian sebelumnya adalah semua unsurnya berbeda, tapi pada bagian ini ada beberapa unsur yang sama. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini. Permutasi sama dengan N faktorial per M1 faktorial kali M2 faktorial kali M3 faktorial, seterusnya, dikali MK faktorial. K ini adalah sekian kali faktorial. Yang sama, unsur-unsur yang samanya. Di mana
M1 ditambah M2 ditambah M3 ditambah seterusnya ditambah MK sama dengan N. Ya, silahkan perhatikan baik-baik. Untuk mempermudah kalian memahami konsep ini, silahkan pelajari baik-baik contoh soalnya. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata matematika? Sekali lagi, matematika. Nah, berbeda dengan soal sebelumnya tidak ada satupun yang sama, tapi ini ada beberapa unsur yang sama. Kita selesaikan bersama-sama. Nah, kata matematika ada 10 kata yang menyusunnya. M-A-T-E-M-A-T-I-K-A. Nah, di mana bisa perhatikan unsur yang sama apa aja? M itu ada berapa? 1, 2. Ya, M-nya ada 2. A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Iya, 3. Kemudian T-nya adalah 1, 2. Ya. Nah, kita susun dulu unsur-unsur yang sama. Ada berapa? Ya. Nah, ternyata ada unsur E, I, dan K, atau huruf E, I, dan K yang tidak memiliki lebih dari 1. Ini cuma satu-satu masing-masing. Tidak masalah. Kita juga cantumkan di sini. Maka permutasinya sama dengan, ingat, semua hurufnya ada 10 faktorial per 2 faktorial pertama ini adalah huruf M-nya. Kali 3 faktorial kedua ini adalah huruf A. Kemudian kali 2 faktorialnya adalah huruf T. Kemudian kali 1 adalah huruf E. Kali 1 faktorial adalah huruf I. Dan kali 1 faktorial adalah huruf K. Nah, dari ini kita selesaikan sekarang bersama-sama. 10 faktorial sudah bisa kalian kerjakan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, kenapa sampai 3 faktorial saja? Kenapa nggak sampai 2 faktorial? Karena ada bagian penyebutnya yang 3 faktorial. Nanti kita bisa coret bagian ini dengan bagian ini. Ya. 2 faktorial itu 2 kali 1, 2 faktorial 2 kali 1, 1, ya, kita salin sama. Nah, maka dari itu bagian yang di atas pembilangnya sisa sampai kali 4, kemudian yang di bawah ini sudah hilang dengan ini, kali 1, kali 1, kali 1, otomatis tetap hasilnya sama, maka tersisa di penyebutnya adalah 2 kali 2, 4. Maka bagian pembilang, ketika kalian bagi dengan penyebutnya, hasilnya adalah 151.200. Di banyaknya permutasi dari huruf pada kata matematika adalah 151.200. Kita lanjut ke permutasi siklik. Nah, ini yang paling sering muncul di soal-soal UNBK ataupun soal-soal ujian sekolah. Nah, nanti kalian juga perlu paham ini secara detail. Konsepnya adalah jika objek-objek tersebut dijajarkan, nah jadi ada objek yang dijajarkan atau disusun secara melingkar pada suatu lingkaran, ya, dan arah melingkarnya diperhatikan, misalkan searah jarum jam, maka permutasi yang demikian dinamakan permutasi siklik. Sekali lagi, permutasi siklik. Nah, bentuknya seperti ini. Yang permutasi pertama, dalam hal ini lingkarannya adalah ABC, kemudian BCA, kemudian CAB. Ada 3 objek, ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Banyaknya permutasi untuk N unsur berbeda yang diatur dalam sebuah lingkaran disebut dengan permutasi siklik. Permutasi siklik dari N unsur N lebih dari 1, sekali lagi N-nya lebih dari 1, ditentukan oleh rumus, nah ini dia, PSN. PS ini adalah permutasi siklik N, sama dengan N-1 faktorial. Nah, sederhana sekali sebenarnya. Kalian hanya bisa, yang paling penting adalah membedakannya, kapan semua unsurnya berbeda, kapan beberapa unsurnya sama, dan satu lagi, kapan menggunakan siklik. Baik, kita coba contoh soalnya seperti ini. 6 orang manajer perusahaan duduk mengelilingi sebuah meja berbentuk lingkaran atau melingkar untuk mengadakan rapat. Berapa banyak cara yang mereka dapat duduk mengelilingi meja rapat tersebut dengan urutan yang berbeda. Ini sederhana sekali. 6 orang melingkar. Ya, jadi sesuai ini dia 1 2 3 4 5 6. Jadi penyelesaiannya adalah 6 orang manajer dapat duduk mengelilingi meja rapat sama dengan permutasi melingkar dari 6 unsur. Berarti PS berapa? Ya, ini PS 6 berarti ya. PS N-nya ada 6, berarti 6 dikurangi 1 faktorial. 6 kurang 1, 5 faktorial, maka dari itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 120. Nah,
N ini lebih detail lagi, kalian bisa ganti menjadi 6. Karena permutasi melingkar dari 6 unsur. Yang sebenarnya ini adalah PS6. Ini PS6 semua. Jadi ada 120 cara. Ya. Nah, Pak Eri lanjut ke contoh berikutnya. Satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. Otomatis ada berapa orang di sini? Iya, ada 6. 4 anak, ayah 1, ibu 1. Jadi ada 6. Mereka duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran atau melingkar. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut duduk mengelilingi meja jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Sekali lagi, ayah dan ibunya berdampingan, tidak boleh berpisah. Jadi ayah ibu baru 4 anak. Tidak boleh ayah, anak, ibu, anak, tidak boleh. Atau ayah, anak, anak, ibu, baru anak, tidak boleh juga. Jadi ayah dan ibu harus berdampingan. Bagaimana penyelesaiannya? Kita mulai syarat khususnya. Syarat khususnya adalah ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Nah, posisi ini dapat ditukarkan sebanyak 2 faktorial. Kalau enggak ibu ayah, berarti ayah ibu. 2 faktorial itu otomatis 2 kali 1 adalah 2. Jadi ada 2 cara. Kemudian ayah dan ibu selalu duduk berdampingan. Sehingga posisi ini diblok dan dianggap satu unsur. Ya, ini satu kesatuan, digabungkan jadi satu. Blok ayah dan ibu itu 1, dan 4 orang anaknya menjadi 5 unsur yang duduk melingkar. Bagaimana bentuknya? Nah, ini dia. Permutasi siklik N ini adalah 5, sama dengan 5 dikurang 1. Sekali lagi, ayah dan ibunya 1, anaknya ada 4. Permutasi siklik 5 sama dengan 4 faktorial. Di 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, dapatnya nanti 24. Ada perbedaan di soal ini, ketika tadi siklik yang pertama 6 orang manajer duduk melingkar bersama tanpa aturan, ya tinggal dikurangi. 6 kurang 1 faktorial, jawabannya adalah 5 faktorial. Nah, pada soal contoh 2 ini, kasusnya berbeda. Ayah dan ibu harus duduk berdampingan, kemudian didampingi anak. Nah, maka dari itu, yang pertama, ayah dan ibunya kita dapat sudah 2 cara, dikalikan dengan kondisi khusus yang kedua, yaitu ayah dan ibu selalu duduk berdampingan dan didampingi oleh anak-anaknya yang menghasilkan 24. Maka dari itu, banyak cara untuk duduk melingkar keluarga ini jika ayah dan ibu selalu duduk berdampingan adalah 48 cara. Nah, untuk memaksimalkan pemahaman kalian, kita akan diskusikan besok ini di grup WhatsApp. Yang pertama adalah seorang kandidat presiden hanya dapat mengunjungi 6 provinsi dari 10 provinsi yang ingin dikunjungi. Berapa banyak cara dengan urutan berbeda ia dapat mengunjungi provinsi-provinsi itu. Kira-kira ini menggunakan permutasi yang bagaimana? Apakah semua berbeda? Atau beberapa unsur sama? Atau siklik? Ya, silakan nanti didiskusikan. Yang kedua, pada suatu pameran karya seni, lukisan-lukisan ditempatkan pada satu baris. Dengan berapa cara penempatan lukisan dapat dilakukan jika ada 10 lukisan yang dipamerkan? Ini sama nggak dengan contoh yang kedua pada bagian pertama tadi? Kemudian yang ketiga, berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata statistika? Iya, ini soal yang nomor 3 ini bisa kalian selesaikan dengan menggunakan permutasi beberapa unsur yang sama. Bisa dicek S-nya ada berapa, T-nya ada berapa A, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dengan berapa cara 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dapat disusun pada suatu lingkaran jika anak perempuan selalu berdekatan atau berkumpul. Nah, ini otomatis menggunakan permutasi siklik. Baik, demikian hal-hal yang bisa Pak Eri sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat tetap jaga kesehatan, jangan lupa absen tepat pada waktunya, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang Pak Eri sampaikan di grup, mohon dimaksimalkan. Dan yang terpenting, jangan lupa, ingat tonton video ini secara maksimal. Jika ragu bertanya di grup, silakan japri nomor WA Pak Eri. Jaga kesehatan Anda, gunakan hal-hal positif. Jangan lakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Baik, terima kasih.